Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan masuk di episode kisah misteri. Di episode pertama ini gue akan bagikan pengalaman pribadi gue ketika tinggal di sebuah rumah kontrakan. Gimana ceritanya? Mari saksikan. Sebelum mulai ceritanya, gue akan jelasin dulu tentang tokoh-tokoh yang akan muncul di cerita ini. Yang pertama adalah papa mama, terus kedua adalah kakak cowok gue, kakak perempuan gue, dan gue sendiri. Kondisi rumah tersebut adalah rumah dengan luas kurang lebih 60 meter persegi ya, dengan 2 kamar, satu di depan dan satu lagi di belakang. Ada ruang tengah sebagai ruang keluarga dan juga ada teras. Sementara rumah tersebut berada di posisi hook di satu komplek tersebut. Ini bermula pada tahun 2014 ketika keluarga gua, mana papa, mama, gua, dan kakak cowok gua pindah ke rumah tersebut. Orang tua gua adalah pedagang, kakak gua dan gua adalah seorang karyawan pabrik atau karyawan swasta, di mana gua bekerja shift dari shift 1, shift 2, hingga shift 3. Sementara kakak gua non-shift. Jadi, yang lebih banyak tidur atau tinggal di rumah adalah kakak gua. Setelah tinggal 1 atau 2 bulan di rumah itu, gua jadi tahu ternyata setiap kali gue kerja shift malam, kakak cowok gue ini selalu minta ditemenin tidur oleh mama. Dan hal itu jadi ledekan ketika gue tanya, udah besar, sudah dewasa, masih aja ditemenin sama mama. Tapi kakak gue justru menjawab, nanti kalau gue pindah, lu tidur sendiri, nanti lu juga akan tahu. Pada saat itu gue belum ngeh ya mengenai jawaban kakak ini, jadi gue biasa aja. Namun pada akhirnya setelah waktu berlalu, kakak gue menikah dan kakak gue ini tinggal bersama istri atau bisa rumah dengan kami. Ada beberapa gangguan-gangguan yang mulai gue rasakan. Gangguan yang pertama adalah misteri dispenser kosong. Jadi, karena gue terbiasa bekerja shift, seringkali setelah pulang shift 1 atau shift 2, gue nggak bisa tidur hingga larut malam. Jadi, waktu itu, gue lebih sering habiskan waktu di depan TV untuk nonton atau untuk sekedar main game atau bersosial media. Waktu itu, kurang lebih jam 1 atau jam 2 malam, gue sedang di ruang tengah sambil nonton TV karena nggak bisa tidur. Tiba-tiba gue dengar ada suara gemercik air seperti orang sedang menuangkan air dari dispenser ke dalam gelas plastik. Kenapa gue bisa tahu itu gelas plastik? Karena suaranya sangat nyaring. Tetapi pada saat itu gue sadar bahwasannya di rumah itu cuma ada gue, mama, dan papa. Dimana mama dan papa sudah tidur pulas. Karena menyadari adanya hal aneh, gue memutuskan untuk mematikan TV, masuk ke kamar, lalu tidur. Dan besok paginya ketika gue bangun, gue bergegas ke dapur untuk mengecek dispenser tersebut. Dan kalian tahu apa? Ternyata dispenser tersebut adalah dispenser kosong. Kejadian aneh selanjutnya adalah ketika gue tidur di kamar depan. Yang biasanya gue tidur bersama kakak, tapi setelah kakak gue menikah dan pisah rumah, gue tidur sendiri. Ini adalah titik di mana gue tahu jawaban mengapa kakak gue menjawab nanti gue juga akan tahu. Gue suka menggunakan selimut hingga ke dada, dan malam itu ketika gue tidur ternyap, gue merasakan adanya satu gerakan di mana gue merasa selimut gue ditarik. Pelan-pelan gue buka mata dan gue menyaksikan di mana selimut gue ditarik dari bawah kaki. Tapi anehnya gue tidak melihat satu sosok atau gue tidak melihat apapun yang menarik selimut gue tersebut. Lalu apa yang gue lakukan? Gue lari. Gue pergi ke kamar mama dan gue minta mama untuk temenin gue tidur. Seperti yang kakak gue selalu lakukan.
Dan ini adalah satu kejadian yang paling epic yang gue alamin di rumah tersebut. Dimana pada saat itu gue sudah tidak lagi bekerja shifting, melainkan non-shift, dimana gue bekerja dari jam 8 pagi dan pulang paling lambat adalah jam 10 atau jam 11 malam. Selain itu, gue punya satu kakak yang merantau di luar negeri, pulang dan tinggal bersama kami. Pada saat itu, dia belum memiliki pekerjaan di Indonesia, jadi lebih banyak waktu untuk di rumah. Pada saat itu, gue sampai di rumah kurang lebih jam 10 malam, dimana papa mama gue masih menonton TV di ruang tengah. Gue buka sepatu dan gue menuju ke dapur untuk mengambil minum. Untuk menuju ke dapur, gue harus melewati kamar belakang. Dimana ketika gue melewati kamar belakang, gue melihat ada kakak gue sedang tidur di atas kasur dengan baju hitam. Melihat itu, gue komplain ke mama dan gue bilang, kenapa kakak setiap kali gue berangkat belum bangun dan gue pulang udah tidur? Lalu, tahukah kalian apa yang mama gue katakan? Mama gue menjawab, tidur bagaimana? Kakak kamu sedang pergi dari tadi. Tak terima dengan penjelasan mama. Gue sampaikan kalau gue melihat kakak sedang tidur dengan baju hitam. Lalu mama kembali jawab, tidak mungkin. Kakak kamu sedang pergi dari jam 9 malam. Bagaimana mungkin dia lagi tidur? Lalu penasaran, gue kembali ke dapur untuk melihat, dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Setelah kejadian terakhir tersebut, kami masih tetap tinggal di sana dengan gangguan-gangguan minor, tetapi sudah terbiasa hingga pada akhirnya kontrak atau sewa rumah kami habis dan kami harus meninggalkan rumah tersebut. Demikian kisah misteri yang gue alami. Kalau kalian memiliki kisah mistis real, nyata, kirim kisah kalian ke alamat email di deskripsi. Terima kasih waktunya, sampai ketemu di lain kesempatan.